Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Pak Ade! Allahu Akbar. Ya, 2023 tinggal menghitung hari bakal kita masuki. Tahun yang saya istilahkan bakal jadi tahun paling sibuk untuk urusan politik. Dan biasa menjelang Desember, kadrun belagu ikutan sibuk. Ada yang mau demo lah, ada yang mau protes soal topi Santa lah, ada yang mau siap-siap mau ngolekin duit siapa aja yang tahun baruan lah, biasa aja ya. Nah, menjelang pesta demokrasi tahun 2024, setiap partai politik bersiap untuk menyambut ya. Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi di mana partai politik harus kerja keras biar berjaya, biar menang. Karena nggak ada lagi petahana, kan Pak Jokowi udah pensiun. Jadi peluang berkuasa terbuka lebar bagi siapapun yang bisa mengambil hati rakyat yang banyak ini. Kalau kadrun ini sepertinya udah aman ya. Kan kandidat satu-satunya yang sudah deklarasi dan sangat lekat dengan dunia perkadrunan. Meskipun beberapa kali menyamar sebagai nasionalis. Tujuan utama pemilu bagi partai politik adalah meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. Makin banyak suara rakyat yang diperoleh, makin banyak kekuasaan dan juga jabatan yang bakal digenggam. Begitu kira-kira. Sialnya, menjelang pemilu, beberapa partai politik malah mengalami nasib yang tidak mendukung itu tadi. Bukan mencari mitra koalisi yang tepat, atau mencari kandidat capres terbaik, malah mengalami perpecahan di internal. Mungkin itu yang buat saya males ya berkutat di dunia politik sebenarnya. Karena di politik, teman makan teman itu biasa. Friend eat friend. Friend makan friend, itu biasa. Saya nggak bisa seperti itu, jadi saya tidak terjun di dunia politik. Saya jadi kritikus pinggir jalan aja ya. Bahkan partai-partai yang tadinya kompak rukun saja, bisa langsung saling tuding dan saling merendahkan. Itu politik. Nah, hal ini sedang dialami oleh partai berlogo Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan. Tersiar kabar, ada kader senior P3 namanya Habil Marati. Habil Marati. Ya, ini senior nih. Bakal memimpin gelaran deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 pada 16 November kemarin di Jogja. Menurut Habil, deklarasi bersama Forum Ka'bah Membangun atau FKM itu sekaligus menyalurkan aspirasi keluarga besar P3 yang mendukung Anies maju ke Pilpres 2024. Juga demi membawa P3 lolos ambang batas parlemen 4% ya pada pemilu 2024. Kesannya keren ya. Nah, langkah si Habil ini ternyata nggak dianggap sebagai sikap resmi partai berlambang Ka'bah itu. Dewan Pimpinan Pusat P3, bahkan Dewan Pimpinan Wilayah P3 yang di Jogja sama-sama telah menyatakan apa yang dilakukan oleh FKM-nya Habil tadi bukanlah bagian dari langkah kader yang merepresentasikan partai mereka. Kok Anies ini punya efek memecah belah yang tinggi ya? Ingat nggak? Sebelumnya Nasdem ribut. Lalu PKS juga ribut soal calon wapres. Ya kan? Kabarnya Demokrat juga ribut. Sekarang P3 kisruh. Ini bahaya efeknya Anies ini ya. Dan jelas saja, sontak deklarasi ini membuat kubu P3 geram dan kejang-kejang. Sebab apa? Karena P3 yang tergabung dalam koalisi KIB itu belum mengusulkan dukungan capres dan cawapres untuk 2024. Kok tiba-tiba di Jogja ada yang deklarasi, orang mengatasnamakan kader P3. Nih, ketua P3 Jogja namanya Pak Jazid ya. Dia tuh bilang kalau dalam pihak dia tuh bukan ya, tidak gitu bilang. Bukan saya yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Karena P3 Jogja kabarnya mendeklarasikan. Dia ketuanya aja bilang enggak. Ketua P3 Jogja ini bilang kalau sampai hari ini masih menunggu arahan dan belum memutuskan siapa calon presiden 2024. Siapapun capres yang diusung DPP akan satu komando mendukung yang diusung. Bahkan mereka bilang,
tidak ada hubungan sama sekali dengan forum Ka'bah Membangun yang lagi viral itu. Ya, ketua DPW itu juga berpesan, kalau memberi masukan silakan, tapi jangan mengklaim masa P3 dong. Kontribusi enggak, main klaim aja. Itu Habil tadi ya. Selain itu juga menurut mereka bahwa langkah FKM tadi atau Forum Ka'bah Membangun itu yang dipelopori oleh namanya Habil Marati. Ingat namanya, Habil Marati. Ini ternyata nggak dianggap sebagai sikap resmi P3. Baik pusat maupun dari Jogja sama-sama telah menyatakan apa yang dilakukan oleh FKM itu bukan bagian dari langkah kader yang merepresentasikan partai berlambang Ka'bah itu. Siapa sih ini Habil Marati ini? Habil Marati, oh ya saya jadi teringat nih. Dulu ada kasus yang menjerat si namanya Habil Marati ini. Ada beberapa. Dia pernah kena beberapa kasus dan sudah divonis segala. Pernah jadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal. Habil Marati, dia divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia ini memang politisi P3 senior, bahkan dinyatakan terbukti sebagai penyandang dana kasus penguasaan senjata api ilegal yang dilakukan oleh Kiflan Zen. Ternyata jejaknya mengerikan. Pantesan dekat sama Anies. Selamat datang di Oposisi 69 bersama saya, Mas Cuprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya bos. Masih ingat peristiwa demo 2019? Ada ancaman terhadap keempat jenderal, yaitu Wiranto, Pak Luhut, Pak Budi Gunawan, dan Goris Meri. Masih ingat nggak? Nah, si Habil Marati yang saya omongin tadi, dialah yang memberikan uang kepada Kiflan Zen dengan rincian 10 juta untuk biaya operasional dan pembelian senjata, serta 50 juta untuk mendanai demo. Ngomong-ngomong ya, 10 juta senjata apaan? Masa mau nembak orang pakai senjata gas? Kemudian, Habil memberikan uang lagi kepada Kiflan Zen sebanyak 150 juta. Ini bukti persidangan ya. Setelah dapat duit itulah Kiflan mencari eksekutor bayaran, diantaranya adalah Iwan Kurniawan. Semuanya sudah ditangkap. Setelah memiliki bukti-bukti yang kuat, polisi akhirnya menangkap Habil Marati yang kita omongin tadi di rumahnya di Kebayoran Lama. Itu bulan Mei 2019. Jadi memang dari kasus ini saja terbukti ya bahwa mereka-mereka itu tidak semua demo itu murni dalam menyampaikan aspirasi. Ada juga di antara mereka yang disuruh oleh pihak tertentu untuk memancing terjadinya kerusuhan, chaos, berantem. Emang kampret bener orang ini ya. Nah, berdasarkan hasil persidangan, Habil Marati tadi dinyatakan terbukti sebagai penyandang dana kasus rencana pembunuhan terhadap keempat jenderal tadi, yaitu Pak Wiranto, Pak Luhut, Pak Budi Gunawan, dan Pak Goris Meri. Jaksa menuntut dengan 2,5 tahun penjara. Tapi nggak tahu kenapa hakim cuma memvonis si Habil tadi 1 tahun. Ya seandainya doi seperti dia dan juga Pak Kiflan itu divonis hukuman mati karena mungkin pasalnya bisa jadi pembunuhan berencana. Wah, bisa lebih tenang netizen saat ini ya. Karena jenderal bintang 4 aja mau mereka bunuh, apalagi orang biasa. Maaf ini konten ini saya merinding, ini aman kan? Dan sepertinya sekarang si Habil ini sudah menghirup udara bebas dan langsung merapat ke Anies Baswedan. Aduh. Habil Marati ini termasuk orang yang paling sibuk mengkampanyekan Anies secara langsung. Uniknya nih, Habil ini sudah bergerak menjadi tim ses Anies itu di saat partainya belum menentukan sikap siapa yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Dan hingga saat ini P3 masih berada di Koalisi Indonesia Bersatu loh, yang tidak mengusung Anies. Ini drama apalagi yang ada di kubu partai berlambang Ka'bah ini ya. Yang pasti peristiwa ini tidak bisa dibantah sebagai indikasi yang menunjukkan adanya gejolak di internal P3. Padahal P3 adalah partai yang baru saja kelar pergantian ketumnya dengan mulus ya, meski diwarnai ngotot-ngototan pada awalnya. Ya bisa saja nasib P3 ke depannya bisa pecah dan akan ada cipratan-cipratan masalah seperti yang terjadi pada PKS. Atau tetap misalnya gini, tetap bersama tapi tidak solid satu suara dengan keputusan elit di Jakarta gitu loh. Kan sering terjadi begitu kan partai kan. Pusat bilang apa, daerahnya beda lagi. Jangan-jangan P3 kayak gitu nih. Nah, kesolidan P3 harus mendapatkan perhatian khusus. Karena sosok Mardiono, ketumnya sekarang, bukan elit P3 yang mengakar. Dia orang elit di Jakarta. Sehingga banyak kader yang tidak patuh terhadap perintahnya. Terlebih kalau sebagian kader menganggap jika pergantian
kemarin itu bernuansa sabotase, maka gejolak di bawah akan terus tumbuh. Seperti sebelumnya ya, bulan September kemarin, tiba-tiba Anies itu menghadiri acara kegiatan musyawarah kerja P3 di Jakarta. Tapi ada hal yang sedikit aneh dan tidak masuk akal. Nih, ceritanya begini. Ini bermula dari pernyataan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono waktu itu yang membantah pihaknya mengundang Anies di acara Mukercap. Padahal Ketum Mardiono aja menyebut acara itu bersifat internal. Ternyata soal Anies sering menghadiri acara tanpa diundang itu udah sejak lama ya. Sudah sedemikian gak lakunya Kak Anies. Bukan cuma kemarin, pas acara G20 Anies juga kabarnya ngaku-ngaku jadi orang penting yang diundang. Padahal dia yang nyosor duluan. Bebek kali ya. Tapi kalau acara P3 di Jakarta beberapa waktu lalu kayaknya agak beda ya. Kayaknya nih. Nih begini. Di acara P3 Jakarta itu katanya Anies kan nggak diundang. Oke lah. Nggak diundang gitu aja ya. Berarti Anies nyelonong masuk dong kalau nggak diundang. Anies main masuk gitu aja saking mau eksis minta dukungan parpol. Saya rasa bukan begitu sih. Mungkin begini. Kalau Anies jadi tamu nggak diundang, minimal pasti peserta bingung. Dan lebih kasarnya Anies bakal diminta keluar dari ruangan acara itu. Tapi kedatangan Anies itu disambut antusias oleh kader P3. Sampai diteriakin, Presiden. Anies diteriakin Presiden langsung makin tinggi ya, makin tinggi. Kepalanya gede, topinya pecah ya, kegedean. Anies malah disambut meriah oleh kader P3. Beberapa di antaranya bahkan berdiri dari tempat duduk untuk selfie dengan Anies. Sambil teriak, Anies Presiden, Anies Presiden. Presiden apa Presiden ya? Terdengar lantunan salawat menyertai kedatangan Anies. Luar biasa. Berdasarkan agenda yang beredar waktu itu tertulis kalau Anies diundang dalam kegiatan Mukercap. Nah kan. Dan kalau memang Anies nggak diundang, kenapa Anies bisa bisa dikasih waktu untuk ngasih sambutan? Biasanya sudah diagendakan, bukan spontanitas. Bahkan konyolnya DPC P3 Jakarta malah sudah mengusulkan Anies sebagai calon presiden. Ini kayaknya ada masalah di P3 ya. Padahal sebelumnya ini partai ini sudah berkoalisi dengan Golkar dan PAN yang sampai saat ini sepertinya koalisi itu rencananya masih mau mengusung Erlangga sebagai capres. Kan aneh namanya seperti ada pembangkangan ini kan. Coba pikir lagi deh. Kalau Anies nggak diundang, kenapa Anies bisa diusulkan sebagai calon presiden? Mana ada mau mengusulkan orang yang tidak diundang? Bukankah lebih masuk akal menyebut misalnya justru karena Anies direkomendasikan sebagai capres, makanya Anies diundang gitu. Ya nggak masalah sebenarnya mereka mau mengusung siapapun. Tapi kalau Anies, potensi P3 akan terbelah tinggi banget. Dan bisa saja ini adalah rangkaian rencana yang kita semua nggak tahu kecuali P3 dan Anies. Oke deh, kita kembali ke soal P3. Saya jadi nggak tahu lagi apa warna partai ini sekarang ya. Karena sudah kayak pelangi dan terombang-ambing seperti tidak punya pemimpin. Padahal hasil pemilu 2019, P3 berada di urutan terakhir partai yang berhasil lolos ke Senayan. Perolehan suaranya cuma 4,5%. Ini kan minimal 4, jadi 4,5 tipis banget, kesenggol dikit hancur. Sedangkan ambang batas itu kan 4% tadi ya. Artinya apa? P3 ini di ujung tanduk. Kalau pengurus serta kadernya gontok-gontokan begini terus, tentu tanpa diramal sekalipun sudah bisa dipastikan P3 akan senasib dengan seperti misalnya partai apa ya? Partai Gerindra, Partai Idaman, Partai Berkarya yang nggak lolos parlemen. Nggak lolos parlemen itu meskipun ikut pemilu, hasilnya di bawah 4%, Anda tidak bisa jadi anggota dewan di Senayan, nggak bisa. Kalau di daerah mungkin bisa, di Senayan nggak bisa. Seperti PSI. PSI itu 2019 mengalami hal seperti itu. Ya kan, Grace Natali itu terpilih, masuk, tapi ternyata nggak sampai 4%. Akhirnya dia nggak jadi anggota dewan. Tapi di daerah-daerah ada PSI, itu maksudnya. Ya partai-partai lain sih saya duga pasti akan lebih waspada dari kutukan terbelah kesolidannya ketika Anies mulai mendekat. Udah ada yang kejadian ya. Takut kena karma terpecah belahnya hanya karena satu orang yang sebenarnya udah nggak penting-penting banget sekarang. Sorry Nis, saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.